Haleluya, shalom bagi kita semua. Kembali lagi kita boleh dipertemukan Tuhan dalam ibadah live streaming kita pada hari Minggu yang sangat berbahagia ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tapi sebelum kita memulai acara ibadah kita ini, saya ingin menyapa semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya mau menyapa saudara, apa kabar semuanya jemaat Tuhan? Haleluya, saya yakin dan percaya kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mau bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara juga demikian. Ada amin? Kita mau angkat satu lagu pujian yang berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Dari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, boleh mengangkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Boleh bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Rindu sekali lagi kita boleh mengangkat lagu pujian ini lebih sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapan. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Saya yakin dan percaya sukacita kita tetap ada pada saat pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau mengangkat satu lagu pujian yang berkata, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Saya yakin dan percaya dimanapun anak-anak Tuhan pasti memiliki banyak pergumulan dan persoalan. Mungkin saya tidak mengetahui apa yang menjadi persoalan saudara, tapi kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus melihat dari tahtanya yang kudus apa yang menjadi beban pergumulan kita pada saat ini. Dan ketika kita mengangkat satu lagu pujian ini, nanti saya percaya kita akan mendapat kekuatan yang baru, bahkan kita akan diberkati lewat pujian ini. Maka daripada itu saya rindu seluruh jemaat Tuhan dimanapun menyaksikan ibadah live streaming kita pada saat ini boleh bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, bila Engkau izinkan sesuatu terjadi menimpa kehidupan kami, ada rencana Tuhan yang indah yang akan Engkau sediakan. Ada waktu Tuhan yang baik yang boleh kami rasakan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari setiap anak-anak Tuhan angkat imanmu, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih tetap dalam keadaan posisi menyembah Tuhan. Karena pada saat pagi hari yang berbahagia ini, kita mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan boleh memimpin mulai dari awal hingga pada berakhirnya ibadah kita ini penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan lawatan Tuhan. Sekalipun ibadah kita ini adalah ibadah live streaming untuk yang kesekian kalinya, tapi saya rindu saudara dimanapun saudara berada, jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti ibadah kita. Karena saya yakin dan percaya lewat ibadah live streaming kita pada saat hari ini, ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan, ada semangat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian yang berkata, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Sekarang dan sampai
menyembuhkan yang terluka, Engkau sanggup memulihkan yang menderita. Bapa, mungkin pada saat ini kami tidak mengerti Tuhan. Setiap pencobaan yang mulai kami alami Tuhan mungkin datang silih berganti, namun kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami mau setia membawa seluruh pergumulan kami kepada Tuhan, bahwa ada jalan Tuhan yang akan Engkau sediakan bagi setiap kami. Bahkan kami percaya Bapa, kami tidak akan Engkau biarkan bergumul sendiri. Hidup kami tidak akan pernah lepas dari penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rindu setiap jemaat Tuhan boleh mengangkat lagu pujian ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sama-sama katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sampai melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Tuhan Yesus, benarkah Engkau sanggup memulihkan segala kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, melihatlah Engkau dari tahta kudus-Mu. Biarlah Engkau utus Roh Kudus-Mu Bapa untuk melawat setiap kami Bapa pada saat pagi hari ini. Ini kami anak-anak Tuhan, terlebih dahulu Bapa, suci kuduskan kami, layakan kami, perkenankan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa perkenanan yang daripada Engkau Bapa, kami bukan berarti apa-apa. Namun pada saat hari ini Tuhan, kami menyatakan dengan iman percaya kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera bagi kehidupan kami. Bapa, Engkau melihat juga anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah live streaming pada saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari utus Roh Kudus-Mu untuk mengawal setiap pribadi lepas pribadi. Dalam lewat ibadah ini Bapa, mereka boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami sedang dihimpit oleh berbagai macam pergumulan, namun kami percaya Bapa, ketika kami membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Itu yang kami imani Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja Bapa untuk membuat setiap kami semakin rindu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, semakin rindu lagi untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, tanpa Tuhan Yesus kami bukan berarti apa-apa. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap berkat Tuhan, bahkan terlebih lagi untuk menikmati nafas kehidupan yang telah Tuhan percayakan. Mari ajar kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh Bapa, mendekatkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan menyimpang ke kanan dan ke kiri, namun biarlah kami tetap berada di dalam koridornya yang Tuhan inginkan. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus menjadi lemah, namun kuatkan dan teguhkan iman kepercayaan kami Bapa. Terlebih lagi Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit pada saat ini. Mungkin Engkau juga Tuhan Yesus
mengizinkan semua ini terjadi untuk kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri Bapa, karena penyertaan-Mu lah Tuhan yang akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Bahkan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat ibadah kami pada saat hari ini. Mari Tuhan, lawat Bapa, pimpin dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Kami mau serahkan semua rangkaian acara ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami, biarlah lewat pujian penyembahan kami, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami tahu Tuhan masih banyak kekurangan kami di dalam ibadah kami pada saat ini, namun Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat iman kami Tuhan. Apa yang boleh kami berikan, apa yang boleh kami persembahkan daripada diri kami buat untuk memuliakan dan memuji Engkau Bapa. Maka biar kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus pikiran kami Tuhan, Engkau menjama ego kami, menjama semua yang ada dalam hati kami boleh mendapat sesuatu yang baru di dalam Engkau, sehingga apapun yang membuat kami tidak damai sejahtera, semuanya dipatahkan, ditolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada saat ini Tuhan, mungkin ada kuasa penghulu darah, kuasa apapun itu Tuhan yang tidak berasal daripada Engkau, mungkin roh ngantuk atau roh kemalasan atau roh yang tidak damai sejahtera, semuanya kami tangking, kami halau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Engkau pagari kami Tuhan, sehingga iman jiwa kami semakin menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa daripada Engkau. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh memberkati, boleh mengubahkan segala karakter kami yang tidak berkenan di hadapan kami bisa lihat sama sekali, supaya kami Tuhan tidak sia-sia Tuhan untuk beribadah pada saat malam hari ini. Bahkan kami percaya setiap kami anak-anak Tuhan yang akan mendengarkannya, Engkau bukakan piring-piring rohani kami, Engkau bukakan Tuhan Yesus hati dan jiwa kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami pelaku daripada firman-Mu, sehingga firman-Mu juga akan menjadi tongkat senjata kami untuk melawan segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah seluruh rangkaian acara ibadah kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Hanya ini yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kita semua tetap ada di dalam kegembiraan, amin. Meskipun pastinya kita rindu untuk ibadah seperti biasa dan kita masih terus hanya dalam bentuk live streaming, ya nggak apa-apa ya. Mari kita tetap sukacita. Mari tetap kita bangga sama Tuhan, karena Tuhan itu memelihara kehidupan kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Untuk itu jangan pernah bosan-bosannya mendengarkan suara-suara kami yang dari live streaming ini. Meskipun kadang-kadang kita nggak bisa jumpa, pokoknya tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak bersukacita mengikuti peribadahan kita. Haleluya. Untuk itu, hari ini tidak panjang lebar lagi saya mau berikan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya mampu mempengaruhi dan memberkati kehidupan kita. Di dalam Injil Matius, pasal yang kelima, ayat ketiga, 4, dan yang kelima. Saya ulangi kembali, sahabat Kristus sekalian. Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan ini saya percaya akan mampu memberkati kehidupan kita di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita alami di dalam kehidupan ini, yaitu kita sedang menghadapi COVID-19 dan pasti banyak efek samping yang terjadi. Tidak apa-apa, tapi saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita, akan memberikan kita motivasi yang luar biasa. Sahabat-sahabatku, sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya rindu kita semua berikan sekali lagi salam dalam live chatnya untuk kita semua di sini. Dan karena saya ingin melihat bagaimana kabar semua sahabatku, siapa saja yang ikut live streaming ini wajib membalasnya, karena saya ingin lihat nanti bagaimana kabar sahabatku di sana. Apakah ada sahabatku yang sedang sakit? Katakan saja. Apakah ada sahabatku yang sedang tidak bahagia? Katakan saja. Dan saya rindu bagaimana kabar sahabat Kristus kalian di sana semua. Sukacitanya bagaimana? Ada sukacita hari ini? Silakan jawab. Semua wajib ya.
Berapa ratus itu yang ikut, 2 juta orang yang ikut, berarti 2 juta yang membalas. Ya. Nah, sahabat Kristus sekalian, kita baca firman Tuhan ini. Dimulai dari ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Dari sekian banyaknya ayat ini mengenai tentang berbahagia, tapi saya sangat tertarik dan sangat rindu kita semua membahas 3 ayat pertama mengenai tentang bahagia. Ya, di sini ada beberapa bahagia. Saya mau nanti, silakan nanti diberikan jawaban di komentar setelah ibadah ini, ada berapa ucapan bahagia di sini. Ya. Ada berapa banyak ucapan bahagia ya di sini, bukan di semua Alkitab. Tapi maksudnya di sini saja, di bagian ini. Ini adalah merupakan khotbah Yesus di bukit. Yesus sedang berkhotbah dan dia sedang membahas sebuah tema. Tema yang selama ini dicari orang, yaitu apa? Bahagia. Sahabatku, bahagia itu banyak pasti yang menjadi pengertiannya. Masing-masing kita pasti punya pengertian tersendiri tentang bahagia. Ya. Saya mau berikan jawabannya dulu, siapa yang bisa menjawab dalam tidak sampai 1 menit. Silakan dijawab sana. Apa menurut sahabatku pengertian bahagia? Silakan. Saya beri kesempatan, silakan menjawab nanti ya. Kira-kira apa artinya bahagia? Sahabat Kristus sekalian, Yesus punya pengertian tersendiri tentang bahagia. Dan pengertian yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang bahagia itu berbeda dengan cara berpikir manusia selama ini. Manusia punya cara berpikir sendiri tentang bahagia. Tapi Yesus memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tentang arti bahagia itu. Manusia berpikir kalau bahagia itu apa? Ya happy, nggak punya tantangan sama sekali. Kalau boleh hidup ini ketawa setiap hari, nggak boleh ada emosi, nggak boleh ada marah, nggak boleh ada yang lain-lain, nggak boleh dibentak, harusnya dilembut-lembutin saja, ya. Nggak boleh ada sesuatu apapun, nggak boleh. Pokoknya apa yang disukai oleh dirinya, itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan. Bukankah seringkali manusia begitu mengartikannya? Haleluya. Pasti banyak yang buat pengertian seperti itu ya. Bahagia diartikan dengan pengertian sendiri. Tapi sahabat Kristus sekalian, hari ini kita mau ubah pengertian bahagia yang dimaksudkan oleh Yesus dalam firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Yang pertama, pengertian bahagia yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bahagia meskipun miskin. Ya, yang pertama, bahagia meskipun miskin. Ayat ketiga dari dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah maksudnya ini kita wajib jadi miskin, tidak ada yang punya harta sama sekali? Silakan coba jawab di sana. Menurut sahabat-sahabatku, apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus di sini? Mengapa dia begitu sepertinya membanggakan orang miskin? Padahal di dunia seringkali orang miskin diejek. Jangankan diejek, semua orang tidak suka miskin. Jangankan itu, uang berkurang aja udah stres. Bagaimana dengan kehidupan ke depan? Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu sudah termasuk juga hampir mendekati miskin ya, takut.
Yang nggak bisanya hidup ini uangnya nggak keluar terus. Kalau boleh uang orang lain keluar. Kalau boleh dipaksa kawannya itu untuk membayari dia terus. Tapi dia nggak mau bayar. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan sidang jemaat di PKL Sidang Sungai W. Kalau mau pergi gereja, kalau dibayarin Grabnya mau. Kalau nggak dibayarin nggak datang. Itu ada beberapa itu. Kalau giliran ada yang mau membiayai dia, mau dia. Tapi lucunya, uangnya bukan dia tabung. Dia berfoya-foya menggunakan uang itu. Beli top up lah, beli pulsa lah, ya, beli tas-tas yang mahal lah, beli kalung-kalung mahal, beli gigi emas mahal, ya, beli bola mata yang mahal. Kan sekarang ada itu yang apa itu, lensa-lensa mata ya, sahabatku. Bergaya kaya menjadi salah satu budaya hidup orang, apalagi zaman sekarang. Nggak apa-apa nggak punya uang, asalkan gayanya tetap gaya orang kaya. Nggak apa-apa nggak punya uang, asalkan bibir dipenuhi dengan lipstik tebal. Bila perlu sampai ke hidung ini lipstiknya naik. Nggak apa-apa bergaya kaya, padahal miskin. Inilah kenyataan hidup orang sekarang. Tetapi Yesus mengerti hakikat sebuah kebahagiaan. Engkau mungkin merasa hidupmu akan bahagia kalau tidak ada sedikit pun masalah. Apalagi dalam hal keuangan. Tapi bagi Yesus, kebahagiaan yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Cuma sebentar. Mengapa Petrus mengingatkan orang-orang? Apalagi di dalam Yakobus juga ada dicatat ya, surat Yakobus. Kira-kira di mana ayat ini tertulis? Silakan jawab nanti. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja muncul lalu lenyap. Silakan dicari nanti di mana itu. Yang penting di dalam surat Yakobus. Kenapa ditulis begitu? Karena surat Yakobus itu sama seperti pernyataan Yesus ini mencoba menegur banyak orang dari pola pikirnya mengenai tentang bahagia. Bahagia bukan kaya, no, bukan. Justru ada banyak orang kaya menjadi hancur. Yesus berkata di sini, jangan sangat indah. Bahagialah kalau engkau miskin di hadapan Allah. Ada katanya di hadapan Allah di sana. Kalau kita masih miskin di hadapan manusia, nggak usah langsung, aduh aku miskin. Enggak. Sebelum kita miskin di hadapan Tuhan, itu artinya, sahabatku, saya mau katakan sama kita, selama ini di antara kita tidak ada yang miskin. Karena Yesus berkata apa? Barang siapa mendahulukan aku, mencari kerajaan Allah lebih dahuluan, apa? Aku akan menambahkan atau mencukupkan seluruh kehidupannya. Di ayat mana itu kira-kira? Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Segalanya ditambahkan, dicukupkan bagi hidup kita. Selama ini kita adalah orang-orang yang cukup, bukan orang miskin. Jangan salah mengerti, sahabatku. Sebabnya kita harusnya bersyukur, berbahagia kita, berbahagia. Karena kita bukan orang-orang yang diatur oleh keuangan. Tapi kita adalah orang-orang yang mengatur keuangan kita sendiri. Haleluya. Kita bukan orang-orang yang diatur oleh harta dunia. Tapi kitalah orang-orang yang mengatur harta dunia. Ingat itu.
Jadi jangan pernah bahagia kalau gajimu tinggi di minggu ini tapi engkau tidak gereja. Jangan. Tunggu aja waktunya. Saya punya putri-putri terkasih yang sudah pulang end kontrak dulu. Saya lihat mereka kesusahan saat ini. Dulu mereka begitu bangga karena ada uang. Sekarang kesusahan. Mau cari kerja pun kasihan saya lihatnya. Saya hanya bisa berdoa untuk mereka. Ya. Begitu loh. Ini penting untuk kita ketahui. Jangan bangga kalau engkau masih kerja masa sekarang. Lihat aja 5 tahun ke depan, saya mau lihat hidupmu bagaimana. Ada yang menjamin? Ada yang bisa menjaminmu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita selain pernyataan ayat ini. Ayat ini menjaminmu kalau engkau masih dalam posisi tidak punya apapun, engkau harus bahagia. Jangan pernah engkau stres hanya karena engkau tidak punya apapun. Karena orang yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia punya sesuatu. Apa itu? Kerajaan surga. Hidup kita bukan untuk sekarang. Ya bukan berarti kita jadi nggak berusaha. Oh kata Bapak ini bukan kayak gitu, harus kerajaan surga. Berarti aku di gereja aja terus. Nggak mau lagi aku kerja, nggak mau makan, nggak mau minum. Pokoknya di situ aku terus. Nah, palingan kalau meninggal sahabatku di sana saya tidak bisa tolong ya. Bukan itu maksud saya. Kita harus mengerti baik-baik ini. Saya hanya melepaskan pola pikir kita yang terlalu melihat titik dunia di dalam hidup ini. Uang kita bisa kejar. Ya, dengar baik-baik. Mengejar uang itu gampang. Karena dengan mencuri pun engkau bisa mengejar uang. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada gajimu bisa kita dapat. Dengan hidup hancur-hancuran pun bisa dapat uang. Dengar baik-baik ya. Dengan hidup hancur-hancuran pun bisa dapat uang. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau hidup hancur-hancuran, engkau tidak akan dapat kerajaan Allah. Lihat perbedaannya. Ya. Hidup hancur-hancuran bisa dapat uang. Tapi hidup hancur-hancuran tidak akan bisa dapat kerajaan surga. Haleluya. Untuk itu kita harus pahami yang pertama ini. Bahagialah kalau engkau miskin. Ini jadi pernyataan pertama dari Tuhan Yesus tentang bahagia. So kita harus garis bawah ini baik-baik. Kenapa ini jadi pertama? Kenapa enggak ayat 12 itu dia naikkan menjadi ayat pertama? Itu pertanyaan saya. Kenapa enggak bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga? Kenapa bukan itu? Kenapa langsung disinggung pertama kali? Yesus ngomong tentang bahagia langsung. Bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Karena ini betul. Kalau kita masih ada dalam kemiskinan, itu bukan berarti kita orang miskin. Ya. Itu artinya kita masih orang yang berkecukupan. Kita masih cukup. Kita masih cukup. Di hadapan Tuhan, kita akan dicukupkannya. Kalau orang kaya jarang mengandalkan Tuhan. Coba kita, orang yang tidak ada apa-apanya. Semakin kita punya kekurangan dalam hidup ini, semakin kita mengandalkan Tuhan. Makanya kita bersyukur kita jadi orang miskin di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah mundur, tetap cari Tuhan, jangan cari uang saja. Yang kedua sahabatku, kebahagiaan, pengertian kebahagiaan dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah berbahagialah kalau engkau tetap berduka. Yang kedua, kenapa ini jadi bagian kedua yang Tuhan bahas? Di dunia ini nggak ada orang suka dengan kedukacitaaan. Kalau boleh happy lah setiap hari. Yang nggak bisanya mulutnya ini meribak, buka terus. Mar masukkan lanok, masuk sudi, TWB. Yang nggak bisanya ketawa terus. Nggak boleh ada sedikit pun yang membuat hati jadi nggak sejahtera.
Kenapa kita punya pengertian yang begitu sempit tentang bahagia? Bagaimana Yesus? Dia lahir di kandang domba. Dia seorang raja tapi dia harus lahir di kandang domba. Sepanjang kehidupannya Yesus belum pernah merasakan ada kenyamanan seperti yang kau rasakan. Naik pesawat dia belum pernah rasa. Engkau sudah bisa naik pesawat. Yesus belum pernah. Ini garis bawah ya. Yesus belum pernah naik pesawat itu. Belum pernah. Hidupmu masih lebih sejahtera. Engkau sudah pernah jalan-jalan ke mall. Zaman dulu tidak ada mall. Yesus tidak pernah pergi ke mall. Tidak pernah shopping. Tidak tahu sepatu yang baru apa mereknya. Kamu udah tahu semua apa sepatu merek baru. Coba berikan komentar di sana, sepatu merek apa yang kamu suka. Saya akan belikan. Tapi sebelahnya dibeli sendiri. Ya. Kita harus betul-betul mengerti ini. Seolah-olah Yesus hidup hanya dengan duka cita. Di kampungnya dia nggak diterima, ditolak. Murid-muridnya pun nggak semua yang tulus sama dia. Masih ada seperti Yudas yang bisa jual dia. Aduh, menderitalah jadi seperti Tuhan Yesus ini. Seolah-olah duka cita terus. Sahabatku, kalau dalam hidupmu ada banyak masalah, terus berulang-ulang, terus ada masalah, bersyukur, berbahagialah. Karena, dengar ini baik-baik. Ayat yang 5 dikatakan apa di sana? Ayat yang keempat tadi. Karena mereka akan dihibur. Kalau engkau terlalu happy terus, engkau tidak akan merasakan apa itu arti penghiburan dari Tuhan. Tapi semakin ada banyak masalah terjadi dalam hidup, kita akan semakin menikmati apa arti penghiburan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah ini semua mengelola pengertian kita tentang bahagia. Jadi kita tidak menggunakan ilmu pengertian kita sendiri tentang bahagia. Karena ayat firman Tuhan ini mampu mengubah pemikiran kita. Yang terakhir, sahabat Kristus sekalian, sahabat Kristus yang paling saya kasihi, dengarkan baik-baik. Pengertian tentang bahagia yang paling terakhir yang saya mau bahas dalam firman Tuhan ini. Dikatakan, bahagialah kalau engkau ada dalam kelemah lembutan. Di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kunci supaya kita bisa hidup dimanapun. Kunci supaya hidup kita ini jadi seolah-olah pemilik bumi. Ada kata pemilik bumi di sini. Apa itu pemilik bumi? Apakah artinya ketika kita sudah lemah lembut, kalau ngomong sama orang, iya, udah makan belum kak? Iya, gitu, lembut. Langsung kita bisa memiliki bumi ini? Apa maksudnya memiliki bumi? Ini sebuah pernyataan kiasan, ya. Saya lihat sahabatku, ada dulu kawan saya itu paling disayangi oleh semua orang. Bahkan paling bisa diterima oleh semua orang. Karena kenapa? Dia diinjak pun, dia di smackdown pun, ya udah patah pun tulangnya masih, iya nggak sakit gitu. Tapi mungkin karena memang dia begitu ya bahasanya. Sebenarnya dia udah marah sekali tuh. Pernah ada satu kali dia dikerjain, memang dia sudah marah sekali. Karena kenapa? Minta maaf ya sahabatku. Kaos dalamnya, tahu kaos dalam ya? Jangan berpikir aneh-aneh. Kaos dalamnya diambil ditaruh ke kelas, bayangkan. Saudara marah nggak begitu? Sengaja dia mau dites, dia marah sekali nggak? Dia sudah marah sekali, tapi kalimatnya, kenapa toh ini kok dibawa ke sini gitu. Lembutnya, tapi udah marah sekali itu katanya. Itu udah marah sekali. Sehingga orang nyaman dengan dia dan banyak orang senang dengan karakter dia. Karena kenapa? Karena kelemah lembutannya. Yesus udah disalib pun, dia bisa bilang apa? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka.
Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Itu sebabnya sampai hari ini nama Yesus selalu dikenang di dunia ini. Banyak orang yang tidak senang dengan nama itu. Tapi masih banyak juga orang yang senang dengan nama itu. Orang mati pasti meninggalkan nama. Orang mati tidak mungkin meninggalkan mayatnya. Belum pernah saya lihat ada mayat tergeletak di situ sampai seumur hidup tidak dikubur. Tapi orang mati namanya akan dikenang terus. Itu yang dimaksud dengan pemilik bumi. Mungkin saat ini kita tidak menuai apa yang kita buat. Tapi satu saat namamu akan dikenang. Opungi si badu gili. Bolo wingot dia ni memang idugili itu lapet. Setiap mangalang lapet idugil. Aduh, bapaknya si badu gili itu. Aku ingat itu kalau mau makan lapet itu pasti akan dihancurkan. Udah lapet pun masih dihancurkan lagi. Aturannya tinggal dimakan kan. Orang akan ingat itu sahabatku. Jangan engkau bangga kalau engkau diingat sebagai preman. Jangan engkau bangga kalau engkau diingat sebagai orang cantik. Jangan engkau bangga kalau diingat orang gigi kawatmu. Jangan. Tapi berbanggalah engkau di hadapan Tuhan. Kalau orang bisa mengingatmu karena karaktermu yang penuh dengan kelemah lembutan. Luar biasa. 3 ini menjadi paling pertama ucapan tentang bahagia yang Tuhan Yesus ucapkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan tentang pengertian bahagia yang lain sebelum 3 hal ini diucapkannya. Dia rindu melihat kita tetap bahagia meskipun kita dalam kekurangan. Karena dia akan membuat kita merasa cukup. Miskin di hadapan dia. Itu tandanya kita akan mengandalkan dia. Namanya pun kita sedang miskin di hadapan dia. Pasti kita mengemis seolah-olah ya meminta kepada dia. Yaitu Tuhan dan Raja kita. Kalau kita selalu ada masalah, pergumulan, yang disebut seolah-olah seperti duka cita, nggak apa-apa. Kebahagiaan akan datang menghampirimu karena dia akan menghibur. Kalau kita senantiasa lemah lembut, dia akan membuat kita menjadi pemilik bumi. Artinya semua orang akan bisa menerima keberadaan suatu saat. Ketika karaktermu tetap ada dalam kelemah lembutan itu. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Dan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita ini sahabat Kristus sekalian. Dan di waktu kita menyembah Tuhan sebentar, saya rindu bagaimana firman Tuhan tadi mengajar kita agar kita menjadi orang yang bahagia. Kita betul-betul ambil komitmen untuk berubah di hadapan Tuhan. Kita mau semakin setia dengan Tuhan meskipun ada dalam kekurangan hidup ini, dalam kemiskinan yang mungkin kau rasa miskin. Tetap ada dalam kelemah lembutan, kerendahan hatimu ke hadapan Tuhan. Dan tetap dengan sungguh-sungguh engkau melakukan bagianmu. Meskipun engkau ada banyak pergumulan, gak apa-apa. Penindasan terjadi dalam hidupmu, gak apa-apa. Kita terus andalkan Tuhan. Kita akan satu pujian dan kita akan akhiri ibadah ini dimanapun sahabat Kristus berada. Saya rindu engkau boleh melipat tanganmu dengan baik di sana ataupun melakukan penyembahanmu dengan baik. Jangan mau diganggu oleh apapun. Engkau boleh sujud menyembah di sana dan engkau boleh berdiri, engkau boleh duduk dengan sungguh-sungguh. Asalkan jangan tertidur. Dan kita akhiri ibadah ini dengan sungguh-sungguh sampai kita mengalami kemenangan. Haleluya. Sahabat Kristus sekalian, kita anggap pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan
Tunjukkan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Saya percaya sahabatku, ketika kita mengalami banyak hal yang sulit kita hadapi dalam hidup ini, saya sangat yakin dengan firman Tuhan tadi, bahwa kebahagiaan itu akan datang menghampiri kita. Dan kita tidak akan menjadi orang yang semakin rusak ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mari andalkan Tuhan itu, dan kita akan dimenangkan oleh Roh-Nya yang hidup. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita, suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Mari jangan sungguh-sungguh. Saya mau sahabatku dengan setia kita angkat pujian ini sampai kita merasakan ada urapan kasih setia Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita, menjamah hidup kita saat ini juga. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman, memperkuat imanku, memperkuat iman. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu agar firman-Mu betul-betul mempengaruhi kehidupan kami. Karena kami percaya di antara kami semua tidak ada satupun yang tidak ingin bahagia Tuhan. Tapi seringkali kami mengartikan arti bahagia ini terlalu sempit Tuhan Yesus. Karena kami tidak ingin tersakiti, kami terlalu egois, kami tidak ingin ternodai, tidak ingin apapun datang mengganggu kami. Tapi kami lupa Tuhan Yesus, kalau dalam hidup ini pencobaan harus senantiasa datang. Siapa saja yang dikasihi Tuhan wajib menghadapi persoalan. Siapa saja yang dihadapi Tuhan wajib disesah, wajib dirasakan ada rasa sakit, wajib dihajar. Itu firman Tuhan yang mengajar kami. Dan luar biasa firman-Mu mengajari kami Tuhan Yesus di saat ini. Arti kebahagiaan itu biarlah semakin mendalam dalam hati kami. Kekacauan, kerusakan, atau masalah apapun Tuhan yang sedang mengganggu kami, termasuk masalah keuangan atau masalah kami sedang menjadi orang miskin yang dimana kami mungkin merasa tidak mampu lagi menghadapi hidup ini Tuhan. Dalam hidup ini kami harus yakin bahwa kami adalah orang-orang yang bahagia karena Tuhan Yesus memberkati kami. Berkatilah kami semua, berkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar semakin hari mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka, dan ada pembaharuan hidup yang semakin nyata bagi iman mereka Tuhan Yesus. Mereka tidak mundur, mereka tidak menjadi lelah, mereka tidak menjadi
membawa kakinya ke arah yang lain, tetapi betul-betul terarah hanya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, makna kebahagiaan itu semakin mendalam dalam hati kami. Siapapun di antara kami sedang berduka, siapapun di antara kami sedang mengalami hal-hal yang sulit dihadapi, kami percaya kami akan tetap bahagia. Siapapun di antara kami Tuhan Yesus yang sedang hampir mau marah, kami tetap ingat Tuhan Yesus bagaimana artinya kelembutan. Kami akan kembali kepada ketenangan. Semarahnya kami, seegonya kami, seapapun yang kami alami, Tuhan akan kembali kepada awal, di mana kami Tuhan tahu bahwa kelembutan adalah alasan Tuhan untuk memberkati kami semua Tuhan Yesus. Nah, doa kami, berkati kami semua, tolong kami semua, urapi kehidupan kami, keluarga sana saudara kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga rindu siapapun dari setiap sidang jamaat yang sudah ikut dalam ibadah live streaming ini, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau mengurapi kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka imani, termasuk persembahan yang akan mereka berikan di hadapan Engkau, yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah kami tulus memberi dengan Engkau, tidak menipu Engkau. Kami terus dengan setia melakukan perpuluhan kami dengan setia melakukan setiap persembahan kami dengan sungguh-sungguh. Maka kami yakin Tuhan Yesus akan menolong kami senantiasa. Engkau memberkati kami ketika kami melakukan semuanya di hadapan Engkau seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, doa kami Tuhan Yesus, lebih daripada apa yang kami minta, kami percaya Tuhan akan sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita katakan selamat ku hidup. Aku hidup, ku rindu kasih-Mu. Selamat ku hidup, selamat ku hidup, ku rindu hadirat-Mu. Selamat ku hidup, ku rindu bersama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu kasih. Dengan setia, dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita katakan kepada Tuhan Yesus, selamat ku hidup, selamat ku hidup, ku rindu kasih-Mu. Selamat ku hidup, ku rindu hadirat-Mu. Selamat ku hidup, ku rindu bersama-Mu. Yesus Tuhan, kita akhiri ibadah kita saat ini dengan doa penutup kita. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun kita berada sahabat Kristus sekalian, ketika dengan sungguh-sungguh kita melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan, dan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita di dalam nama Bapa yang di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam pimpinan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan sungguh-sungguh kita katakan amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Akhirnya ibadah kita sudah selesai, dan di waktu kita menyelesaikan ibadah ini, saya tetap menyapa kita, tetaplah semangat sana ikuti ibadah live streaming kita, jangan pernah mundur. Memang kita mungkin sedang diuji oleh kebaikan Tuhan sampai hari ini, karena saya percaya pasti ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Dan kalaupun kita masih dalam kondisi ibadah live streaming, tetap setia di sana mengikutinya sampai kita bisa berjumpa kembali. Dan berikanlah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Seberapa yang kau bisa lakukan di hadapan Tuhan, lakukan dengan setia dan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Dan satu hal, sahabat Kristus sekalian, ketika kita memberikan persembahan, jika memang ingin mengetahui lebih jauh kemana kita memberikan persembahan tersebut, pastinya untuk Tuhan, tetapi akan diberikan lewat nomor rekening yang sudah disediakan oleh gereja lewat para pelayan. Untuk itu, untuk lebih mengetahuinya, tanya kepada para pelayan atau bisa kepada kami secara langsung, agar nomor rekening tersebut akan diberikan. Kita tidak memberikannya secara langsung di bentuk online seperti ini karena kita tidak ingin dinyatakan hal-hal yang lain, tapi yang pasti lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setialah di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, happy Sunday bagi kita semua. Haleluya.